Halo, di video ini saya akan jelaskan untuk basic animation tool. Jadi sebelum kita mulai animate, kita harus setup dulu scene-nya. Jadi ke bawah sini ada time configuration. Di sini harus di setup dulu frame rate-nya berapa ya. Jadi di sini ada FPS-nya atau frame per second-nya. Ini untuk nentuin dalam satu detik itu mau ada berapa frame atau berapa gambar gitu ya. Di sini ada NTSC, ini 30 frame per second, film 24 frame per second, PAL 25 frame per second. Kalau custom bisa diisi sendiri di sini. Nah, kalau di Indonesia kita biasa pakai PAL ya. Jadi ini saya ganti ke PAL atau nanti sesuaikan sama project masing-masing. Terus yang lain ini biarin aja. Nah, di bawah sini ada start time sama end time-nya. Ini buat nentuin durasi animasinya berapa ya. Nah, kalau sekarang nih ada dari 0 sampai 101, berarti dari sekitar 100 frame. Berarti kalau pakai PAL itu ada 4 detik, karena kan 1 detik 25 frame ya. Jadi 4 detik. Ini saya buletin aja jadi 100. Oke, kayak gini. Jadi pastiin sebelum mulai selalu diatur frame rate-nya ya. Jangan dirubah di tengah-tengah project-nya gitu. Oke. Nanti di sini bisa dilihat time slidernya ada dari frame 0 sampai 100. Karena tadi kita masukin end time-nya 100. Nanti kalau misalnya di tengah-tengah mau ditambah atau dikurang eh, durasi animasi, tinggal balik ke time configuration aja. Oke. Sekarang kalau mau animate, berarti kita harus bikin keyframe. Ya, keyframe itu buat nyimpen informasi posisi, rotasi, scale, objek parameter dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau nanti mau bikin misalnya si box ini dari posisi ini dalam 1 detik bergerak ke posisi sini misalnya. Berarti kita harus bikin keyframe di posisi awalnya, terus kita ke detik ke 1 atau frame 25 ya. Terus kita bikin keyframe lagi. Jadi ada posisi awal, posisi akhir, dua-duanya di keyframe. Kayak gitu. Nah, cara buat keyframe-nya ada dua. Jadi di sini kalau dilihat ada auto key, ada set key. Ya. Jadi kalau auto key itu otomatis dia bikin max-nya bikin keyframe kalau kita ada geser objek atau ada perubahan di objeknya. Kalau set key kita yang bikin key-nya manual. Oke, saya mulai dari set key dulu ya. Jadi kalau misalnya si box mau dianimate, saya aktifin dulu set key kayak gini. Begitu set key-nya aktif, ini nanti time slider-nya jadi warna merah ya. Dan ini di sekitar viewport juga jadi warna merah. Berarti ini lagi mode animate gitu ya. Terus saya bikin dulu di frame paling pertama ya, frame 0 saya bikin keyframe, pencet set key. Begitu di pencet set key nanti di frame 0 tuh keluar ini keyframe-nya. Ya, yang kotak begini di time slider. Terus saya geser misal 1 detik frame 25 ke sini, saya keyframe lagi. Jadi posisi awal keyframe, posisi akhir di keyframe. Nah, kalau udah selesai bisa dilihat, bisa digeser aja nih time slidernya atau nggak bisa pencet sini play. Nah, itu animasinya ya. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya mau diupdate, misalnya ternyata di 25 mau lebih maju lagi, jangan lupa ini misalnya mau segini, setelah di update posisinya di key lagi ya. Kalau nggak di key lagi balik ke posisi yang terakhir, keyframe terakhir tadi. Jadi kalau emang mau diubah posisi lagi, digeser dulu di key lagi. Oke, kayak gitu. Terus untuk keyframe-nya, kalau dilihat nih kan ada 3 warna ya, ada merah, hijau, dan biru. Ini maksudnya ada informasi keyframe di posisi. Kalau merah itu keyframe posisi, kalau hijau itu keyframe rotasi, kalau biru keyframe untuk scale-nya. Ya. Secara default kalau pakai set key itu dia akan nge-key posisi, rotasi, dan scale. Kayak gitu. Nah, ini untuk yang
set key ya. Nah, berikutnya ada auto key. Jadi saya pakai objek yang satu lagi. Kalau saya nyalain auto key sama ya. Ini jadi merah, ini jadi merah. Kalau untuk auto key ini kita nggak perlu bikin keyframe dulu di sini. Ini saya bisa langsung frame 25 ya. Saya geser begini, nanti otomatis Max bakal bikin keyframe ya. Dan ini langsung jadi kayak gini. Tapi perhatiin warna keyframe-nya beda ya. Kalau di sini kan ada merah, hijau, biru. Kalau di sini cuma merah. Karena kan perubahannya cuma ada di posisi. Jadi kalau auto key itu cuma keyframe salah satu parameter yang berubah aja. Jadi kalau cuma bergeser ya yang di keyframe posisi doang. Kalau misalnya saya ke frame 35 terus saya putar objeknya, nanti ada keyframe-nya jadi hijau karena ini keyframe untuk rotasi doang. Tapi kalau yang di awalnya jadi merah dan hijau karena di awalnya ada keyframe untuk posisi dan rotasi. Nah, kalau pakai scale juga sama. Misal di sini saya scale, ini keluarnya jadi biru doang karena keyframe untuk scale doang, tapi kalau yang pertama ini ada 3 warna. Jadi kalau auto key dia cuma nge-key parameter yang berubah. Nah, terus kalau auto key juga bisa kayak gini ya. Misalnya di frame 50 ini height-nya, jadi objek parameter juga bisa di-key kalau nyalain auto key. Misalnya height-nya bertambah gitu ya. Nanti otomatis kayak gitu. Dan kalau dilihat di height di panah slider ininya ada bingkai warna merah ya, berarti ini ada keyframe-nya. Kayak gitu. Dan otomatis height-nya ikut berubah. Dan keyframe-nya warna abu-abu gelap ya. Atau hampir warna hitam gitu ya. Nah ini berarti ada keyframe di objek parameter atau enggak modifier. Pokoknya kalau warna ini berarti ada keyframe-nya di parameter kayak gini. Oke, gitu. Nah ini kalau auto key gitu ya. Nah kalau misalnya udah selesai, jangan lupa ini selalu dimatiin auto key-nya. Soalnya kalau auto key nyala, takutnya nggak sengaja lupa dimatiin terus dirubah-rubah width atau apa atau main di modifier key gitu parameternya nanti jadi ngaco objeknya itu ya. Jadi diingat kalau auto key karena dia otomatis ngerekord semua yang berubah parameternya. Jadi kalau ini parameter objek atau modifier berubah dia langsung ke keyframe. Oke, itu set key dan auto key ya. Dipakainya nanti sesuai kebutuhan aja. Nah, sekarang kalau misalnya saya udah ada animasi seperti ini, terus misalnya saya mau jadiin ini nggak jadi 1 detik deh, saya mau 15 frame aja gitu ya. Nah ini caranya tinggal gini aja, bisa digeser keyframe-nya, pilih dulu ya, sampai jadi putih, terus tinggal digeser ke frame 15, berarti animasi cuma 15 frame kayak gitu ya. Terus kalau misalnya mau di copy, misalnya dari sini ke 15 di frame 30 mau balik lagi posisi awal ya, bisa di copy keyframe awal sini, saya pilih tahan shift digeser aja, berarti ke copy, dia balik lagi ke posisi awal gitu ya. Nah terus kalau misalnya mau di delete keyframe-nya, misalnya yang ini terakhir nggak mau, bisa tinggal pilih pencet delete ya, atau bisa pilih klik kanan delete selected keys kayak gitu ya. Nah itu jadi tadi yang untuk bikin keyframe-nya. Jadi untuk animate basicnya itu selalu bikin keyframe gitu ya. Nah terus di sini ada key filter ya. Kalau dipencet nanti keluar window kecil seperti ini. Dia ada posisi rotation scale ya. Nah ini maksudnya gini. Kalau pakai set key ya, kita pakai set key. Ini yang secara default kalau kita pencet
set key di sini yang ke record keyframe itu di posisi, rotasi, dan scale. Ya, ini khusus untuk yang mode-nya yang set key. Nah, kalau misalnya nih saya matiin rotation dan scale-nya gitu ya, tinggal posisi. Kalau saya set key nih, saya nyalain set key, terus saya set keys. Sekarang bikin keyframe cuman merah ya, karena cuman di posisinya doang yang kena keyframe. Rotasi dan scale-nya nggak ada gitu. Nah, ini untuk ngatur yang kalau dipencet set key keluar apa yang ke record keyframe untuk parameter apa aja gitu ya. Nah, kalau misalnya mau kayak tadi, ini jadi mau rubah parameter objeknya atau modifiernya gitu ya. Misal di sini mau jadi tambah tinggi gitu objeknya. Berarti ini harus dicentang dulu objek parameternya. Oh, ini saya matiin dulu. Coba dulu ya. Kalau misalnya nih nggak nyala objek parameter, saya ganti height-nya jadi segini. Terus saya set keyframe. Nggak ada perubahan ya di sini ya. Balik lagi ke bentuk aslinya gitu. Nah, tapi kalau saya nyalain objek parameter, terus saya rubah begini, terus saya set key. Nah, di sini langsung ke key semua ya. Memang kurang enaknya dia langsung ke key semua parameternya. Cuman nih bisa bisa bikin keyframe di sini. Yang di sini saya balikin dulu ke 20, terus saya bikin set key lagi. Nah, kayak gitu. Baru berubah parameternya. Jadi harus diingat kalau pakai set key ini, dibuka key filternya harus diatur. Kalau pencet ini yang kebikin keyframe di parameter apa aja. Misalnya, kalau misalnya kayak gini, saya undo dulu. Misalnya saya ada box begini, terus ada kasih segmen begini, terus saya kasih band. Saya mau bikin dia bergerak ya, angle-nya ya. Jadi ini harus dicentang dulu modifier, karena ini kan modifier ya, band itu modifier. Terus saya set key dulu. Ini angle dan direction-nya ada keyframe-nya. Terus di sini misalnya jadi miring gitu ya. Terus di set key lagi. Nah, ini langsung berubah kayak gitu ya. Nah, ini kalau ada yang aneh kayak ini eh, berkurang segmennya, ini mungkin ada yang harus diatur di sini. Add segmen di sini mungkin ke key juga tadi. Kayak gitu. Nah, tapi eh, intinya kalau untuk set key di sini ada key filter buat nentuin kalau kita pencet set keys di sini ya. Ini apa aja yang kena keyframe kayak gitu. Ini key filter. Kalau auto key dia otomatis. Apa yang berubah dia bakal bikin keyframe. Oke, sekarang saya punya animasi kayak gini. Jadi kotaknya bergerak maju, terus ada bandnya. Jadi saya pakai set key buat posisi, terus auto key buat key angle dari bandnya, dari modifier band. Nah, ini kan saya cuma ada keyframe di posisi awal dan posisi akhir ya. Nah, tengah-tengahnya ini, in between-nya, gerakannya itu yang atur dari max-nya ya, secara otomatis gitu. Nah, kalau misalnya kita mau atur in between-nya, dari sini dia nggak bisa ya. Kita mesti atur dari sini. Kita ke graph editor. Di sini ada curve editor ya. Nah, di curve editor ini dia akan kasih lihat animasi kita dalam bentuk curve ya. Kalau saya pilih objeknya, nanti dia di sini ada semua parameter yang ada keyframe-nya. Karena saya pakai set key, jadi otomatis di posisi rotasi dan scale-nya ada keyframe-nya. Ya, kalau dipilih, misalnya karena bergeraknya ke sumbu Y, saya pilih Y. Terus kalau saya pencet ini frame value extend atau frame horizontal extend ya. Nanti di sini ada curve dari animasi posisi Y saya. Gitu ya.
Kalau yang Z ini kan karena nggak ada pergerakan ke sumbu Z, jadi rata aja gitu ya curve-nya. Terus di sini karena saya pakai modifier band, saya di sini ada modified object. Kalau saya buka, di sini ada band. Di sini kalau dilihat yang saya animate kan angle-nya ya. Berarti kalau saya pilih angle, di sini nanti ada curve animation dari angle-nya. Nah, cara bacanya kayak gini. Ini kalau mau geser pakai klik tengah ya, atau pakai tool yang di sini. Bacanya gini. Jadi di horizontal ini untuk waktunya ya, untuk time-nya. Jadi ini 0 10 nih maksud frame. Frame 0, frame 10. Kalau dilihat ini kan ada track bar-nya. Frame 0, frame 10 dan seterusnya. Nah, kalau yang vertikal itu value-nya. Jadi value dari apa? Value dari posisi Y-nya. Jadi kalau dilihat di frame 0, posisi Y-nya ada di 0. Di frame 20, posisi Y-nya ada di sekitar min 70-an. Kayak gitu ya. Nah, kalau mau dilihat detailnya, di sini bisa dilihat. Ini ada frame-nya. Ya, kalau dipilih nih ya, kalau dipilih keyframe, ini yang titik ini keyframe kita. Kalau saya pilih salah satu, di sini frame 20, position Y-nya min 70. Ya. Kalau dipilih ini, di sini frame 0, position 0-nya 0,53 gitu ya. Kalau misalnya di tengah-tengah sini karena nggak ada keyframe-nya ya, kita kan nggak tahu, tapi kita bisa kira-kira, oh kalau di frame 10 kira-kira posisinya itu ada di 30, mungkin 3 min 35 gitu ya. Kalau dilihat di sini sekitar segitu kan ya, min 34, 35. Ini cuman curve-nya berdasarkan time sama value-nya. Gitu ya. Nah, kalau saya pilih keyframe di sini sama kayak saya pilih keyframe di sini ya, jadi sama aja kayak gitu. Terus kalau mau diganti misalnya mau animasinya lebih lama sampai frame 30, dari sini bisa diklik drag aja ya ke 30 gitu ya. Bisa kayak kita apa? Ngegeser dari keyframe-nya. Nah, tapi yang saya geser cuma di keyframe di posisi Y. Makanya jadi ada dua. Yang posisi X-nya nggak kegeser gitu. Tapi kayak gini bisa. Jadi digeser dari sini bisa. Atau mau geser dari sini juga bisa. Atau mau digeser dari value-nya. Misalnya di frame 20. Saya nggak mau sampai min 70. Geser cuma sampai sini aja misalnya. Kayak gitu. Jadi geser lebih sedikit. Ya. Bisa digeser atau nggak bisa juga diisi dari sini. Ya, frame 20 value-nya misalnya mau min 50 aja gitu. Bisa juga. Ya, kayak gini. Nah, kalau mau diduplikat juga bisa. Ya, misalnya yang ini di frame 30 atau di frame 40 deh gitu ya. Saya bisa tahan shift, saya geser. Nanti ini ke copy. Nanti jadi dari sini mundur lagi gitu ya. Jadi fungsinya mirip kayak yang di bawah, bisa digeser, bisa di copy. Kalau mau di delete tinggal pilih aja pencet delete gitu ya. Misalnya kalau saya nggak mau ada bandnya, jadi cuman bergeser doang ya. Saya bisa gini, saya pilih aja angle yang sini, terus saya pilih dua-dua keyframe-nya, saya delete. Nah ini kebetulan saya ambil angle-nya pas sudah ada angle sedikit gitu ya. Ini saya balikin ke 0, saya delete. Berarti bandnya udah hilang gitu ya, animasi bandnya udah hilang. Oke, kayak gitu. Saya undo aja, balikin. Nah terus di sini kalau dilihat, kalau saya pilih Y, kalau dipilih keyframe-nya, ini kan ada handle-nya ya, ada tangent-nya ya. Nah ini kalau dirubah-rubah
tangentnya, curve-nya kan bakal berubah. Nah, kalau dirubah gini berarti kita ngerubah in between-nya nih. Contoh ini saya duplicate ya di sini. Jadi ini animasi masih sama. Tapi kalau yang ini, Y position-nya saya rubah curve-nya. Misalnya yang ini, curve-nya saya geser handle ke bawah sini. Jadi lengkungannya beda. Kalau digeser, jadi kayak gitu. Animasinya berubah ya, palan keyframe awal dan akhirnya sama. Cuma in between-nya berubah. Bedanya di mana? Kalau dilihat di misal frame 10, objek yang ini posisi Y-nya itu udah hampir ke min 40. Tapi kalau lihat dari sini, frame 10, posisi Y-nya itu masih di sekitar min 25-an gitu ya. Makanya hasil animasinya berubah. Jadi kita rubah in between-nya tanpa nambahin keyframe. Bisa juga kayak gini. Misalnya saya ubah handle-nya, saya naikin gini. Ya. Jadi dia Y-nya ada nilai positifnya gitu ya, ada value positifnya. Jadi sekarang objeknya mundur dulu baru maju. Kayak gitu. Jadi saya bisa ubah in between tanpa rubah keyframe. Bisa juga di Y, misalnya Z positionnya saya mau bikin dia lompat gitu ya. Bisa juga nih saya ubah aja curve-nya ke atas gini. Jadi lompat dia. Kayak gitu. Jadi dirubah-rubah in between dari sini. Berikutnya saya akan kasih lihat beberapa tipe tangent. Jadi di sini saya ada bola yang animasi seperti ini. Jadi bolak-balik. Ini saya copy jadi animasi sama semua. Dan ini curve-nya seperti ini di X position ya. Nah, kalau tadi itu kan saya bisa pilih keyframe-nya, terus tangent-nya bisa saya rubah ya, kayak gini. Nah, tapi di sini, di atas sini ada beberapa preset tangent-nya ya, yang bisa langsung dipilih. Nah, ini untuk yang ini semuanya masih di tangent-nya yang auto. Oke, nah ini saya akan coba rubah tipe tangent-nya untuk lihat perbedaannya. Nah, ini saya ubah dulu ke spline. Saya pilih semua, saya rubah ke spline. Nah, untuk auto dan spline ini biasanya hampir nggak ada perbedaannya. Dia itu berarti ada tangentnya, tiap keyframe ada tangentnya yang bisa digeser. Nah, terus berikutnya ada fast dan slow. Nah, dua ini biasanya dipakai barengan ya. Jadi misalnya kayak gini. Yang ini saya pilih yang keyframe tengah, saya ubah jadi kayak gini, jadi fast ya. Terus yang kalau yang bawah saya pilih keyframe yang ini, saya jadiin fast juga gitu ya. Jadi dua-dua ini sebenarnya dipakai barengan gitu ya, fast dan slow. Nah, saya bikin perbedaannya kayak gini, yang satu kurvanya begini, yang satu kurvanya begitu. Ya. Terus yang kelima saya ubah ke tangentnya ke step. Jadi saya pilih semua, saya ubah ke step. Jadi kayak gitu. Yang ini saya ubah ke linear. Saya pilih semua, saya ubah ke linear. Jadi kayak gitu ya. Yang terakhir itu saya ubah ke smooth. Kayak gitu. Nah, ini hasilnya hampir kayak yang tadi fast ya. Oke. Nah, setelah dirubah, kita lihat perbedaannya. Ini saya cuma ubah tangentnya ya. Animasinya berubah ya. Kayak gitu ya. Nah, kalau dilihat yang dua yang atas ini sama. Yang fast dan slow ini ya berarti ada percepatan dan pelambatannya ya. Kalau yang ini dia langsung
speednya cepet, terus di atas dia melambat, terus dia cepet lagi gitu ya. Kalau yang ini terbalikannya, dia lambat, terus dia cepet sampai ke atas ini, terus dibalik lagi gitu ya. Dia kayak bola mantul sebenarnya. Nah, kalau yang step, dia ini nggak ada in betweennya, dia cuman kasih lihat keyframe-keyframe-nya aja, keyframe utamanya aja. Jadi sampai di sini in betweennya nggak ada, begitu di frame 9, frame 10 dia langsung pindah ke keyframe selanjutnya. Jadi nggak ada in between kalau step. Nah kalau yang linear nih nggak ada percepatan perlambatan. Jadi dia lihat keyframe, 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 dia cuma tarik garis lurus aja langsung. Jadi speednya linear aja, nggak ada percepatan, nggak ada perlambatan. Kayak gitu. Nah kalau yang smooth, yang terakhir ini, kalau yang smooth dia berusaha bikin curve-nya selalu mulus gitu ya. Nah ini kalau punya keyframe-nya lebih banyak lagi mungkin hasil akan beda. Nah tapi kalau smooth itu kalau dipilih keyframe-nya dia nggak ada tangent-nya ya. Tangent-nya jadi hilang. Gitu. Nah kalau mau balikin kayak yang uh, defaultnya jadiin auto aja. Kalau auto itu selalu tangent-nya dibikin flat kayak gini. Oke. Nah, terus kalau misalnya ini kan kalau digeser tangentnya dua-duanya geser ya. Kalau misalnya mau dipatahin tangentnya, jadi saya bisa geser sendiri-sendiri. Di sini ada ini, saya pilih keyframe-nya. Di sini ada break tangent. Nah, begitu di break, ini sekarang bisa digeser yang kanan sendiri, yang kiri sendiri gitu ya. Bebas. Kalau mau dijadiin satu lagi, dijadiin auto lagi aja. Oke, jadi itu tipe-tipe dari tangentnya. Ya ini presetnya. Kalau nggak mau pakai di sini, digeser manual sini juga bisa ya, sama aja. Jadi dirubah tangentnya, berarti ngerubah in between. Kalau in between berubah, berarti ya animasinya berubah. Gitu ya. Nah terus kalau mau ngeset tiap kali, misalnya kita bikin keyframe, tangentnya dia mau langsung preset apa? Di sini ada option ini. Di sebelah key filter ada gambar curve gitu ya. Secara default tuh dia selalu pakainya auto. Tapi kalau misalnya saya klik tahan di sini bisa diganti, bisa jadi spline, fast, slow, step, linear atau smooth gitu ya. Nah, ini dipakai sesuai kebutuhan aja. Kayak gitu. Ya tipe-tipenya. Yang terakhir saya mau kasih lihat untuk out of range type-nya ya. Jadi kalau misalnya mau bikin animasinya berulang-ulang gitu, ngeloop. Nah, ini di sini saya ada animasi cuma 20 frame. Jadi setelah selesai animasinya, ya udah dia diam aja di sini gitu. Nah, ini bisa diatur behaviornya setelah atau sebelum ada keyframe-nya gitu ya. Nah, kalau dilihat di salah satu objeknya, kalau saya pilih exposition, di sini kan ada garis titik-titik ya setelah keyframe sama sebelum keyframe. Nah, ini garisnya nanti nentuin gerakan si objek ini setelah keyframe ini mau diem atau bergerak lagi atau berulang lagi gitu ya. Nah, itu aturnya dari out of range type. Jadi untuk sekarang nih sama semua ya, gerakannya diem semua. Sekarang saya coba yang bola kedua ini. Saya pilih keyframe-nya, terus saya ke edit controller. Di sini ada out of range type. Secara default dia pakai konstan. Jadi kalau udah selesai animasi udah diem aja objeknya. Nah, tapi ini saya bisa rubah ke cycle misalnya. Jadi ini ada sebelum yang sebelah sini, ini ada yang sesudah gitu ya. Nah, ini dua-duanya saya ganti ke cycle aja. Saya oke. Nanti bakal kelihatan berubah ya, garis yang titik-titiknya berubah. Jadi ini maksudnya curve-nya kalau udah begini, nanti di frame berikutnya dia ngulang lagi curve-nya kayak gitu. Berulang lagi. Ulang lagi. Nah, terus yang ketiga saya ubah lagi ke ini loop misalnya. Oke. Nah, mungkin kelihatannya mirip kayak yang tadi ya.
Tapi ingat ini karena keyframe-nya cuma 2, mungkin ada beberapa yang sama, tapi kalau nanti keyframe-nya lebih dari 2 mungkin akan ada perbedaan. Terus yang ini saya ubah ke pingpong, coba ya. Jadinya kayak gitu. Pingpong tuh jadi udah selesai ke sini, curve-nya di mirror, jadi balik lagi gitu ya. Bulak-balik gitu. Terus yang ini saya ke controller. Ini saya ganti ke linear. Yang terakhir saya ganti ke relative repeat. Jadi kalau relative repeat itu dia udah selesai, curve-nya diulang tapi ulangnya bukan dari bawah ya, tapi ngulangnya dari posisi keyframe terakhir. Nah, kalau di play jadinya kayak gini. Kayak gitu ya. Kalau yang relative repeat terus jalan ke samping gitu. Tapi kalau yang aslinya kan dia diem doang di sini. Karena konstan. Nah, kalau yang ini kan tadi saya ganti ke linear ya. Linear itu dia nerusin tangent yang terakhir arahnya kemana. Jadi kayak gini. Kalau ini kan dilihat tangentnya lurus ya, makanya out of range-nya lurus. Tapi kalau tangent saya giniin, out of range-nya bakal ngikutin tangent terakhir, jadi miring ke sana. Nah, kalau di play jadinya beda lagi. Nah, kayak gitu. Ya. Nah, ini macam-macam out of range type-nya ya. Nanti kegunaannya disesuaikan dengan keperluan aja. Kadang perlu, kadang juga nggak kepake juga gitu ya. Tapi biar tahu aja di sini bisa diatur out of range type-nya. Jadi behavior setelah nggak ada keyframe lagi kayak gitu. Nah, itu tadi untuk basic animation tool-nya. Silakan dicoba. Terima kasih.